Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan coba menghitung curah hujan efektif untuk kebutuhan air irigasi. Jadi ini ada curah hujan bulanan. Jadi kita dalam menghitung curah hujan kebutuhan air itu kita butuh curah hujan efektif. Dan data curah hujan yang kita butuhkan bisa curah hujan bulanan dan bisa juga curah hujan tengah bulanan. Nah, ini adalah curah hujan tengah bulanan. Jadi kalau kita lihat tahun 1979 ada pada satu stasiun, bisa juga dari beberapa stasiun. Dari beberapa stasiun itu kita jadikan curah hujan wilayah. Jadi kalau satu stasiun, ini misalnya 490,7 itu adalah curah hujan bulanan. Ya, begitu juga yang angka yang lain ini adalah curah hujan bulanan. Jadi yang dimaksud dengan curah hujan bulanan di sini adalah akumulasi dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari untuk bulan Januari. Jadi kalau untuk bulan Februari berarti ini adalah akumulasi dari 1 Februari sampai dengan 28 Februari pada tahun 1979. Jadi ada angka sampai ke Desembernya adalah 295. Jadi ini adalah akumulasi 1 bulan. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai ini data dari tahun 1979 sampai tahun 1988. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada tulisan di sini ada curah hujan wilayah. Jadi kalau di suatu tempat itu ada beberapa titik stasiun hujan, itu bisa kita jadikan dulu sebagai curah hujan wilayah. Ya, jadi bagaimana cara mendapatkan 490 itu? Kira-kira contohnya seperti ini. Ini adalah tabel dari stasiun curah hujan. Nah, ini misalkan ini adalah stasiunnya adalah stasiun di Batangkuranji, Kota Padang, ini Gunung Nago, lokasinya ini tahun 98 gitu. Jadi ini adalah curah hujan harian ya. Jadi 1 Januari ini 14, sekian ini adalah harian. Jadi kalau bulan itu adalah jumlah dari 1 Januari ini sampai ke 31 Januari dan jumlah itu itulah curah hujan bulanan untuk bulan Januari. Begitu juga dengan Februari, kita lihat seperti ini jumlahkan sampai ke Desember kita jumlahkan ya. Nah, jadi bisa juga kita curah hujan bulanan atau bisa juga tengah bulanan 1 sampai 15 Januari jumlahkan, 16 sampai 31 Januari jumlahkan. Jadi tengah bulanan. Jadi yang sekarang kita adalah curah hujan bulanan. Oke. Kira-kira dari sini sumbernya ya, data ini. Kita balik lagi ke data tadi ini. Nah, jadi dari data curah hujan ini tahun 1979 sampai tahun 1988 ini, nanti kita urut dari yang besar ke yang kecil tuh, dari yang kecil ke yang besar bisa. Jadi kalau kita lihat di sini, kita urut dari yang kecil ke yang besar. Ya, ini setelah kita urut, maka tahunnya kita hilangkan. Tahunnya kita kasih dengan nomor urut. Ini nomor urut adalah 1 sampai 10. Nah, jadi kalau kita lihat diurutkan, Januari 32 yang paling kecil, yang paling besar adalah 501. Untuk Februari 51 yang paling kecil dan yang paling besar adalah 639. Coba kita lihat lagi data sebelumnya. Nah, ini yang paling kecil adalah 32, ini yang paling kecil adalah 51. Ya, oke, yang paling besarnya adalah 490, yang paling besar adalah 493. Bukan 400, jadi ada angka 639. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi kita dari yang kecil ke yang besar. Nah, ini kita urut, kemudian kita mencari curah hujan R80. R80 sini adalah 80 itu maksudnya adalah 80% kemungkinan terjadinya hujan gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada 10 data ya, ada 10 data yang besar kemungkinan terjadinya adalah pasti yang 32 gitu. Yang kecil kemungkinan terjadinya untuk bulan Januari adalah pada baris yang ke-10 ini adalah 501.
Ya, kenapa 32 itu besar kemungkinan terjadi? Karena kalau hujan 230,7 terjadi, maka curah hujan 32 sudah terjadi. Begitu juga kalau 238 terjadi curah hujan besar, tebalnya adalah 238 mm per bulan, itu 32 sudah dilewatinya, maka 32 sudah terjadi. Maka pada baris satu ini itu kemungkinan terjadinya adalah 100%. Pada karena datanya 10 ya. Pada baris 2 itu kemungkinan terjadinya adalah 90%, dan pada baris ketiga kemungkinan terjadinya adalah 80%. Nah, kenapa kita ngambil yang 80% ya? Jadi karena kita butuh, ya kita berharap yang 80% yang terjadi. Jadi kalau kita berharap kejadian hujan yang ini, yang nomor urut 10 ini adalah 100% kemungkinan terjadinya, maka kita merencanakan kebutuhan air irigasi, dan kita nanti berharap akan terjadi 501. Nah, sementara kan ini kemungkinan terjadinya kan 10%, kecil. Nah, jadi kita berharap yang 80% terjadinya. Bagaimana cara mendapatkan ini? Sebenarnya banyak cara, banyak persamaan untuk mendapatkan R80 itu. Lanjut. Nah, ini R80 kita menggunakan rumus Harza. Ini salah satunya rumus Harza. Ya, bisa juga ada rumus California, bisa juga ada rumus Weibull, kan bisa juga sebenarnya. Ya, jadi R80 di sini menggunakan rumus Harza. Nah, di rumus Harza itu N dibagi 5 ditambah dengan 1. N itu adalah jumlah data. Jadi karena data kita 10 ya, berarti 10 dibagi 5. 10 bagi 5 adalah 2, 2 tambah 1 jadi 3. Jadi dia nomor urut 3 jika data itu kita urutkan dari yang kecil ke yang besar. Jadi ternyata dia di baris ketiga R80 nya. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, R80, kita balik lagi ke sini. Nah, ini jadi R80 nya di baris ketiga. Jadi data inilah yang kita gunakan untuk kita menghitung kebutuhan air irigasi, dan nanti dalam kebutuhan air irigasi itu kita butuh data curah hujan, kita butuh data evaporasi, kita butuh data perkolasi, dan kita butuh kebutuhan air untuk pergantian lapisan air ya. Jadi kalau ini berarti hujan itu adalah yang diharapkan ya, yang akan dibutuhkan. Tapi kalau evaporasi nanti kan air yang hilang yang akan dihitung, kemudian perkolasi juga air yang hilang. Oke. Kita lanjut. Ini cara dengan rumus Harza tadi. Kemudian ini adalah kita menghitung R80 ya. Jadi tadi setelah kita hitung ternyata dia di nomor urut 3 kalau data diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Ini salahnya, diurutkan dari yang kecil ke yang besar, bukan ke yang besar ke yang kecil. Oke. Nah, jadi ini kalau kita lihat, kita ambil yang nomor urut 3 tadi, ini angkanya ini 238, 204, Februari, Maret 112, itu satuannya adalah milimeter per bulan. Jadi namanya curah hujan bulanan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa juga curah hujan tengah bulanan. Kalau tengah bulanan berarti kita akumulasikan 1 Januari sampai 15 Januari, atau bulan September, misalkan 1 September kita akumulasikan 1 September sampai 15 September, kemudian 16 September sampai ke 30 September. Tapi ini contoh ini kita menggunakan curah hujan bulanan. Nah, ini satuannya milimeter per bulan gitu. Jadi yang paling kecil itu adalah 0,33 pada bulan Agustus dan bulan September. Nah, kemudian ini kalau untuk padi ya, ini adalah 0,7 curah hujan bulan R80 itu dikalikan dengan 0,7 ya, 0,7. Kemudian kita dapatkan ini untuk contoh bulan Januari itu 166, mm per bulan. Diperkecil lagi, jadi berharap seperti apa,
berharap ke angka yang kecil lagi. Jadi kalau nanti yang muncul itu adalah angka yang besar, alhamdulillah. Tapi kalau kecil dari ini kan kecil kemungkinan karena udah dikali lagi dengan 0,7 gitu. Jadi tadi berharap ke angka 238, sekarang berharap ke angka 166,6 mm per bulan. Nah, jadi ini kalau direkap, kita rekap curah hujan efektif yang akan digunakan nanti untuk menghitung kebutuhan air irigasi. Nah, jadi kalau tadi adalah satuannya adalah bulanan, sekarang kita merubahnya ke satuan harian gitu. Nah, seperti ini misalkan bulan Januari itu adalah harinya ada 31 hari ya. Kemudian untuk R80-nya berarti 166,6 dibagi dengan 31 hari. Maka satuannya berubah menjadi 5,374 mm per hari. Nah, begitu juga yang lain Februari sampai Desember. Nah, ini adalah jumlah hari dalam satu bulan ya. Nah, kira-kira ini kebutuhan air irigasi ini untuk menghitung gunanya adalah untuk menghitung kebutuhan air irigasi. Berapa air yang dibutuhkan suatu area irigasi itu nanti berapa liter per detik per hektar gitu. Oke, kini sudah dapat nih curah hujan efektif. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.